pelajaran. Saya cek dulu kehadirannya. Siapa temannya tidak hadir, Nak? Hadir semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Kemarin ada 3 orang yang sakit ya? Iya, Bu. Oke, jadi hari ini hadir semua. Sebelum Ibu memasuki materi baru, Ibu mau mengetes dulu kemampuan kalian sampai di mana kalian mengingat materi minggu lalu. Apa materi minggu lalu, Nak? Tentang kebijakan moneter. Siapa di antara kalian yang masih mengingat apa itu kebijakan moneter? Coba kita silakan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar. Ya, betul sekali, Bu. Jadi betul sekali, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Sentral dalam mengatur atau mengendalikan uang yang beredar. Minggu lalu kita pelajari pengertian dan fungsi-fungsi kebijakan moneter. Siapa yang masih ingat fungsi kebijakan moneter? Angkat tangannya. Wah, ternyata masih banyak yang mengingat ya. Coba kita salah satunya apa? Menjaga stabilitas ekonomi. Betul sekali, Bu. Siapa lagi yang masih mengingat fungsi kebijakan moneter? Menjaga stabilitas harga. Ya, betul sekali. Tadi ada yang membahas tentang menjaga stabilitas ekonomi dan ada juga menjaga stabilitas harga. Kemudian siapa lagi yang masih mengingat fungsi kebijakan moneter? Yang lainnya? Kita silakan. Memperbaiki fungsi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ya, betul sekali. Ya, masih ada yang ingin menambahkan mengenai fungsi kebijakan moneter? Coba dari kelompok ini. Meningkatkan kesempatan kerja. Ya, betul sekali. Ada menjaga stabilitas ekonomi, kemudian menjaga stabilitas harga, dan dibahas tadi oleh temannya yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja, dan keempat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ya, kita masuk ke materi hari ini tentang instrumen kebijakan moneter. Perhatikan semua di atas. Jadi indikator yang akan kita capai hari ini yaitu menganalisis instrumen kebijakan moneter. Minggu lalu kita mencapai 2 pembahasan yaitu pengertian dan fungsi dari apa? Kebijakan moneter. Sekarang kita membahas tentang instrumen kebijakan moneter. Dalam materi itu sendiri adalah kebijakan yang dilakukan Bank Sentral dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jenis kebijakan moneter ada 2, di mana di atas kita lihat ada 2 yaitu tight money policy atau kebijakan uang tetap, dan 2 easy money policy kebijakan uang nominal. Adakah yang diambil Bank Sentral untuk menambah jumlah uang beredar? Berbeda tidak sama yang tadi tight money policy? Tight tadi kenapa mengurangi jumlah uang beredar? Kalau easy money policy menambah uang beredar. Kalau misalnya kita menggunakan yang namanya kebijakan operasi terbuka atau monetary policy, kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat bank. Kalau Bank Sentral menaikkan suku bunga, Nak, semua bank-bank umum akan menaikkan juga suku bunga. Kenapa kalau menaikkan suku bunga? Akan menambah jumlah uang kita di tabungan. Makanya banyak orang yang mau menabung. Dipahami? Kalau banyak orang menabung, kenapa? Berkurang tidak uang di masyarakat? Berkurang. Wajib minimum. Ternyata bank ada cadangan wajib
kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bank Sentral akan menjual SBI jika jumlah uang beredar dari masyarakat sangat tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menarik uang yang beredar kembali masuk ke Bank Sentral. Sebaliknya juga, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit, jika dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, Bank Sentral bisa melakukan dengan membeli SBI dari masyarakat dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Ya, bagaimana dengan kelompok 1? Ada tanggapan? Ada berbeda jawabannya dengan kelompok 2? Iya, Bu. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Bagaimana? Sama-sama jawabannya sama kelompok 2? Sama jawabannya, beri aplaus dulu untuk ya, silakan kelompok 4 jawab soal nomor 2. Kebijakan diskonto atau diskon polisi. Kebijakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah atau menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Jika jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, Bank Sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga bank umum dengan tujuan untuk merangsang masyarakat untuk menabung sehingga jumlah uang beredar kembali masuk ke bank. Oke, soal nomor 3 yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jika terjadi inflasi di mana jumlah uang yang beredar melebihi dari jumlah barang dan jasa, Bank Sentral dapat mengambil kebijakan menaikkan jumlah cadangan kas minimum. Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang menambahkan atau menanggapi? Saya, Bu. Silakan dari kelompok 1. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 5, yaitu sebaliknya jika terjadi deflasi di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, Bank Sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank umum. 4. Kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh Bank Sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau dorongan moral atau moral gesture. Bank Sentral dapat memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Sudah ada semua? Ya, sudah saya periksa KPD-nya. Jadi jawaban yang paling lengkap adalah kelompok 4. Kelompok lagi yang sama lengkapnya, kelompok 1. Kelompok 2, 3, dan 5 bagus jawabannya, tapi mungkin masih belum lengkap ya. Jadi dalam pertemuan ini siapa yang bisa menyimpulkan? Oh, banyak juga ya. Kita lihat, silakan. Jadi ada kesimpulan dari hasil materi hari ini, yaitu ada 2 kebijakan yaitu yang pertama kebijakan moneter dan yang kedua isi polis atau kebijakan pembangunan. Dan ada pula Oke, jadi betul sekali apa yang dijelaskan sama temannya, di mana hari ini kita membahas tentang jenis kebijakan moneter ada 2, yaitu tight money policy dan 2 easy money policy. Kemudian kita belajar 4
barang